Ketegangan antara Iran dan Zionis AS kembali meningkat. Korps Ganda Revolusi Islam mengungkapkan pada Sabtu pagi gelombang balasan ke-94 Iran berhasil menghancurkan beberapa pusat industri militer dan lokasi komandan serta unit tentara Zionis di wilayah selatan, tengah, dan utara Tel Aviv. Serangan ini diluncurkan dengan sandi "Wahai Ibu Para Ibu" yang didedikasikan bagi seluruh ibu para syuhada, khususnya Ezat Banu. Rudal balistik dan berat Khorramshahr, Khibar Syakan, dan Emad serta drone melesat dan menghantam titik-titik di Dimona, Negev, Beersheba, hingga Ramat Gan. Perlawanan ini juga dilakukan oleh Yaman yang berhasil menargetkan wilayah Palestina yang diduduki Zionis Israel dengan tembakan rudal balistik. Di hari yang sama, Iran juga menggempur wilayah pendudukan Zionis di Ramat Gan. Tentara Zionis menyebut Iran menembakkan bom tandan ke wilayahnya. Tim penyelamat membersihkan puing-puing dari bangunan yang rusak parah di pusat kota Ramat Gan. Tidak ada cedera yang dilaporkan dalam kejadian ini. Beberapa peringatan terdengar setelah tentara Zionis mengatakan pihaknya mengidentifikasi peluncuran rudal ke arah Israel. Sebelumnya seorang pria dilaporkan terluka akibat pecahan kaca setelah serangan Iran menghantam pusat kota Bnei Brak. Rumah sakit jiwa di Teheran pun tak luput dari serangan Zionis AS. Serangan di dekat rumah sakit Delaram Sina menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian bangunan. Jendela pecah dan beberapa puing-puing serta peralatan yang rusak berserakan. Kepala rumah sakit mengatakan kerusakan itu disebabkan oleh pecahan peluru dari ledakan jarak dekat dan tidak ada korban jiwa. Rumah sakit Delaram Sina dikhususkan untuk pasien psikiatri. Pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut merupakan pasien dengan kecemasan, stres sebagai akibat dari insiden sebelumnya. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimana situasi terkini di Iran? Selengkapnya telah bergabung bersama kami kontributor Metro TV Agil Laksamana Putra di Teheran, Iran. Agil, selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana kondisi saat ini di Teheran mengingat bahwa konflik belum juga usai? Ya, selamat pagi waktu Teheran. Hari ini tanggal 6 April 2026, memasuki hari ke-38 sejak awal kali perang. Di Teheran sendiri, aktivitas masyarakat per satu pekan terakhir masih berjalan seperti biasanya. Tiap malam masyarakat masih menggelar pawai untuk mendukung pemerintahan Revolusi Islam, melakukan serangan balik ke sejumlah fasilitas Amerika Serikat di negara kawasan dan di negara pendudukan Zionis Israel. Dan adapun terkait kebutuhan pokok di Teheran sendiri masih tergolong cukup aman, tidak ada kelangkaan bahan pokok sendiri di Teheran. Dan per tanggal 6 April 2026 ini, sekitar jam 3.30 dini hari, salah satu universitas di Teheran, Sharif University of Technology, terkena serangan dan sebuah masjid serta SPBU di sekitar kampus terkena serangan juga. Sebelumnya tanggal 3 April 2026, serangan juga menyasar ke Universitas Syahid Besti di Teheran, sebuah gedung penelitian laser dan plasma hancur total akibat serangan tersebut. Tepat jam 4 pagi lewat 26 tadi juga berkenaan dengan azan subuh dan sekitar jam 4.33 suara pesawat tempur serta suara ledakan terjadi di selatan dan barat kota Teheran, seperti itu. Ya, Agil, lebih lanjut, wilayah mana saja yang paling terdampak dalam beberapa hari terakhir? Kita juga melihat bagaimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memberikan ancaman begitu ya, akan menyerang infrastruktur dan juga pembangkit tenaga listrik. Ya, di kota Teheran sendiri, hampir semua wilayah kota Teheran, terutama di sekitar selatan dan barat Teheran sendiri juga dalam beberapa hari terakhir menjadi target serangan dari Amerika Serikat dan Zionis Israel sendiri. Dan beberapa wilayah di provinsi lain seperti di Isfahan dan Al-Burs, kita tahu di Al-Burs sendiri juga menjadi salah satu pusat industri pembangkit listrik Iran, juga menjadi target dari serangan tersebut. Ya, Agil, lalu selama beberapa hari terakhir seberapa intens serangan yang terjadi dibandingkan pada pekan sebelumnya berdasarkan pengamatan Anda? Saya melihatnya satu pekan terakhir ini serangan lebih sering terjadi ketika malam hari. Jadi dari setelah Isya hingga menjelang subuh dini hari juga serangan masih terus berlanjut seperti itu.
Ya, Agil, berkaitan juga dengan masih adanya beberapa warga negara Indonesia yang masih berada di sana, apa yang masih menjadi himbauan rutin daripada perwakilan tetap kita di sana, dan juga berkaitan dengan opsi bagi WNI kita yang ingin pulang ke Indonesia. Ya, KBRI Tehran sendiri selalu update informasi terkait bagaimana tingkat keamanan di hampir seluruh kota di Iran tersendiri. Jadi kami masih selalu update komunikasinya. Adapun untuk rencana evakuasi gelombang ketiga sedang diupayakan oleh pihak KBRI berkaitan dengan pemerintah Indonesia sendiri. Jadi untuk waktunya, tanggalnya masih belum bisa dipastikan kapan akan direncanakan. Baik, kami akan terus menantikan informasi dari Anda. Terima kasih kontributor Metro TV Agil Laksamana Putra. Jaga keselamatan Anda.